Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, saya Dian Merdekawati hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung. Program Bicara Langsung hadir setiap minggu bagi Anda, menghadirkan dialog yang membahas mengenai kebijakan publik dan isu-isu yang berkembang di Kota Palu dan juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk pada malam hari ini kami mengangkat sebuah tema bagi Anda saudara, yaitu Kota Palu menuju Adipura di tahun 2023. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Kota Palu merupakan etalase dari Provinsi Sulawesi Tengah, di mana ketika ada pendatang dari luar, mereka akan melihat Kota Palu sebagai wujud dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana mempersiapkan Kota Palu yang bersih, indah, dan nyaman, dan kita akan membahas mengenai lebih dalam persiapan pemerintah Kota Palu menghadapi Adipura Kota Palu yang direncanakan pada tahun 2023. Bersama dengan saya di sini telah hadir di studio Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Ibu Irmayanti Ibu Irmayanti Petalolo SOS MM. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Iya. Dan juga telah hadir bersama dengan saya di studio akademisi dan pengamat lingkungan, Ibu Dr. Wildani Pinkan Suripurna Hamzens STMT IAP. Selamat malam. Assalamualaikum, Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom. Secara virtual nanti akan bergabung Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palu, Bapak Trisno Yunianto DPSHMH. Dan pemirsa, membahas hal yang tadi saya paparkan mengenai persiapan Kota Palu menuju Adipura, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam telepon interaktif di nomor yang tertera di layar saudara, yaitu di 0451 452 414 atau di 0813 907 6 2685. Dan mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini, selamat malam Ibu Kadis. Selamat malam. Ibu, mungkin masyarakat akan bertanya-tanya, Bu. Ya. Apa sih sebenarnya urgensinya kita mau mendapatkan Adipura di tahun 2023 ini? Mengapa kita perlu untuk meraih Adipura di tahun 2023 ini? Apa urgensinya, Bu? Terima kasih. Sebenarnya Adipura ini adalah motivasi ya, yang kita selalu gaungkan kepada masyarakat. Ayo mari kita menggapai Adipura. Sebenarnya tujuan utama kita adalah bagaimana kita membersihkan membersihkan Kota Palu, bagaimana kita menghijaukan Kota Palu agar Kota Palu ini menjadi lebih indah ya, lebih asri, kemudian lebih nyaman ya. Kemudian kalau kota ini sudah menjadi bersih, indah, asri dan nyaman, tentu penghargaan terhadap Kota Palu untuk menjadi kota Adipura ini akan kita bisa raih ya, akan kita bisa raih. Kenapa ini menjadi semangat kita? Karena memang Kota Palu pernah dijuluki menjadi salah satu kota terjorok di Indonesia, dan ini menjadi cambuk bagi kita masyarakat Kota Palu. Untuk ayo kita bersama-sama membuktikan bahwa kota kita sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa berubah karena semangat kita bersama dan gerakan kita bersama. Wajah Kota Palu ini akan menjadi suatu kota yang diidam-idamkan oleh semua orang dan akan dikunjungi oleh semua orang. Karena wajah Kota Palu akan berubah menjadi kota yang lebih baik, lebih bersih. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menata Kota Palu ini menjadi kota yang lebih tertata rapih ya, baik dari sisi kebersihannya, keindahannya, kenyamanannya ya. Jadi pengelolaan lingkungannya itu harus dilakukan oleh semua masyarakat dan pemerintah. Ya. Tapi seperti yang Ibu Kadis katakan tadi bahwa pernah ya Kota Palu berada dalam posisi predikat terkotor sedang. Terkotor, sebagai kota terkotor sedang begitu. Di Indonesia. Ini merupakan satu batu loncatan yang cukup panjang untuk terutama DLH selaku main stakeholder. Apakah di sini DLH optimis untuk meraih Adipura itu di tahun 2023 nanti? Tentu sangat optimis sekali ya. Kami optimis bahwa gerakan-gerakan dan lonjakan-lonjakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu ini dan didukung penuh oleh seluruh masyarakat Kota Palu, kita bisa meraih penghargaan Adipura. Jadi sekarang kita sudah melihat bagaimana semangat masyarakat ya, yang sudah mulai terbangun, mulai membersihkan wilayah mereka masing-masing di 46 kelurahan, membenahi lorong-lorong sudah menjadi lebih indah, lebih tertata ya. Kemudian juga pemerintah sudah juga mengeluarkan kebijakan untuk menambah armada ya, agar pengangkutan sampah lebih cepat ya.
Jadi kalau kita berbicara tentang penanganan sampah, yang paling utama itu adalah partisipasi masyarakat, dan yang kedua adalah bagaimana melengkapi sarana dan prasarana, dan itu sudah dilakukan. Dan insya Allah kami harap semangat yang sudah mulai terbangun ini akan terus ada, berkesinambungan, sehingga wajah Kota Palu akan berubah dalam waktu yang tidak lama ini. Ya, kami harap seperti itu, dan kami sangat optimis karena gerakan masyarakat sudah mulai terlihat, dan ini harus kami jaga, dan kami berharap ini akan terus berkesinambungan. Jangan pernah kendor, kita sama-sama mewujudkan Kota Palu yang lebih bersih dan lebih indah. Oke, itu tentu harapan kita ya Bu ya. Tadi salah satu poin yang begitu menarik yaitu partisipasi masyarakat, mungkin akan kita bahas nanti di akhir. Dan Ibu Kadis, ketika Ibu melihat ini persiapan kita menuju Adipura, kira-kira Ibu melihat apakah ada masalah yang saat ini betul-betul sedang urgent dalam hal tindak lanjut untuk kita mempersiapkan ke Adipura ini, masalah yang dinilai urgent dan butuh penanganan secepatnya? Iya, jadi masalah yang utama yang harus secepatnya kita selesaikan adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Kalau sekarang sebagian sudah bergerak, tapi masih ada juga kelompok-kelompok masyarakat atau masih ada warga masyarakat yang belum tergerak. Untuk itu kami membentuk beberapa kelompok-kelompok di tingkat bawah agar mereka menjadi motivator. Ya, misalnya kami membentuk kelompok perempuan Adipura. Itu ada di 46 kelurahan yang jumlahnya kurang lebih 6.000-an. Mereka ini diberikan amanah untuk menjadi motivator atau penggerak di tingkat bawah. Jadi mereka melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan berkunjung dari rumah ke rumah untuk mengajak khususnya ibu-ibu ataupun ibu-ibu ataupun perempuan yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama bergerak, untuk kerja bakti, melakukan penghijauan, membersihkan drainase, ya. Ini semua dilakukan bersama-sama. Ini yang kami lakukan untuk membangkitkan gerakan masyarakat, ya. Jadi yang masih menjadi persoalan sekarang adalah partisipasi masyarakat. Sebagian sudah bergerak, tapi sebagian masih perlu lagi ditingkatkan partisipasinya. Termasuk kepedulian masyarakat, saya masih lihat yang mengendarai kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang masih membuang sampah di jalan, ya, ataupun di bantaran sungai, gitu, Bu, ya? Ataupun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas publik seperti taman-taman kota, walaupun tempat sampah sudah disiapkan, mereka tidak membuang di tempat sampah. Jadi ini yang perlu terus dilakukan. Upaya sosialisasi, edukasi terus kami tingkatkan, termasuk kami bekerja sama dengan beberapa media, media cetak, untuk kemudian juga beberapa media elektronik untuk terus mensosialisasikan ini. Kami berharap juga TVRI juga akan seperti itu. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar ini juga menjadi salah satu program di perguruan tinggi dalam misalnya KKN itu nanti akan KKN mahasiswa akan melibatkan mahasiswa fokus kepada faktor lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan. Jadi salah satu hal yang urgent di sini adalah partisipasi masyarakat. Karena persoalan sampah yang paling penting adalah partisipasi masyarakat itu sendiri, begitu Ibu Kadis, ya. Bagaimana kalau Ibu Dr. Pinkan melihat hal ini selaku akademisi dan juga pengamat lingkungan, hal yang urgent saat ini dihadapi di Palu untuk menghadapi Adipura 2023? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya melihat dari sisi ruang, dari sisi ruang kota gitu, bahwa yang pertama Kota Palu ini sangat potensi jadi kota dunia. Nah, syarat kota dunia itu bersih gitu. Karena kebersihan itu merupakan bagian dari apa yang diinginkan orang untuk berkunjung gitu. Kalau tidak mungkin orang akan berkunjung di kota yang kotor gitu kan. Nah, yang diperlukan sekarang urgensi seperti yang disampaikan Ibu Kadis tadi, partisipasi masyarakat. Nah, selain partisipasi masyarakat, kita juga perlu regulasi-regulasi yang mana regulasi itu dipahami dengan baik gitu. Jadi masuk ke dalam jiwa itu regulasi itu, bukan sekedar sesuatu yang lip sync aja, akan begini, tapi nyata-nyata setiap hari itu memang kita harus bersih. Seperti dalam rumah bersih,
luar rumah bersih, di perjalanan bersih, pulang pergi bersih. Iya. Nah, jadi budaya bersih itu Bu ya. Dan Kota Palu ini itu sesuatu yang sangat memungkinkan untuk itu. Baik, Kota Palu yang sangat memungkinkan dan berpotensial untuk potensial untuk menjadi Adipura. kota dunia. Dari kota dunia. Ya, satu poin yang bagus Adipura sekali. itu daily, setiap hari itu Adipura sebenarnya. Itu kan kita simpan dulu poin yang sangat baik ini Bu, karena kita akan melanjutkan dialog kita setelah jeda azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bicara Langsung dan masih menghadirkan di sini bersama dengan saya di studio Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Palu, Ibu Irmayanti SOS MM, dan juga Ibu Dr. Wildani Pinkan Suripurna Hamzens STMT IAP selaku akademisi dan pengamat lingkungan. Juga bersama dengan kita hadir secara virtual via Zoom Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palu, Bapak Trisno Yunianto DPSH MH. Mari kita sapa bersama. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Trisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terdengar jelas suara kami Pak di studio ya? Iya, kedengaran dengan jelas. Baik Pak. Pak Kasat, Bapak di sini selaku petugas penegak perda begitu. Tadi kami sendiri sudah membahas mengenai isu permasalahan yang sering muncul terkait persiapan kita menghadapi Adipura tahun 2023. Kalau Pak Kasat sendiri melihat selaku penegak perda yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di lingkungan begitu, apa yang Bapak lihat menjadi isu utama atau sering Bapak jumpai di lingkungan masyarakat? Ya, terima kasih sebelumnya. Kami hormati juga, kami sapa dulu Ibu Kadis DLH dengan narasumber dari akademisi baik. Yang pertama ini tentunya bicara mengenai Adipura ini, itu kan masing-masing kami OPD punya tanggung jawab dan tugas sesuai dengan tusi yang berbeda tentunya. Dalam segi penegakan peraturan daerah sesuai dengan program 53 program yang telah dicanangkan Pak Wali, tentunya kami bergerak masuk ke dalam Satgas Cepat Tanggap atau Quick Response atau Command Center. Jadi salah satunya daripada itu kami bergerak di situ, mulai daripada indikator pokok Adipura itu mengenai kondisi lingkungan perkotaan misalnya, masih banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan perda. Contoh saja misalnya yang kami sering lihat, salah satu kan indikator penilaian Adipura itulah indikator kondisi lingkungan perkotaan. Masih banyaknya misalnya pemulung-pemulung yang mendorong gerobaknya, itu adalah salah satu hal yang secara nyata bertentangan dengan peraturan daerah, khususnya mengenai perda persampahan itu, perda tentang pengelolaan sampah. Kemudian yang lain itu banyak hal-hal, misalnya kondisi ruang terbuka hijau yang kemudian yang salah satu juga menjadi indikator bahwa Adipura itu Kota Palu harus teduh hijau. Tapi dalam kenyataannya kita punya ruang terbuka hijau itu banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu juga melanggar perda RTH tentunya, dan itu adalah ranah kami untuk menertibkan. Kemudian kondisi yang lain juga bisa kita lihat daripada tidak tertibnya masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, atau kelihatannya Kota Palu ini belum pada posisi bersih. Hal-hal yang kecil demikian itu adalah merupakan tugas kami sehari-hari, melakukan patroli wilayah, kemudian melakukan penertiban terhadap isu-isu tersebut. Dan isu-isu lain, misalnya surat edaran yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan, itulah menjadi tugas kami. Demikian mungkin sementara. Iya, terima kasih Pak Trisno. Selaku dari Satpol PP yang tentu saja melakukan penegakan peraturan daerah begitu. Tadi Bapak menyebutkan ada masalah seperti pemulung, dan juga kalau misalnya sekarang kita melihat begitu Bapak ya, kita masih melihat memang sudah lebih diminimalisir begitu kondisinya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada kondisi di mana ada binatang-binatang yang liar yang berkeliaran di tengah kota, lalu juga ada pengemis-pengemis yang ada di dekat lampu merah, itu masih ada begitu Pak. Biasanya tindakan seperti apa yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menindak hal ini, dan juga arahan seperti apa yang diberikan kepada mereka agar nanti kemudian ada efek jera tidak mengulangi hal tersebut?
Terima kasih. Itu memang isu-isu yang tiap hari kami diundang oleh Bapak Wali Kota Palu untuk menegaskan bahwa hal-hal demikian itu seyogyanya tidak perlu ada lagi. Sehingga dengan tegas, khusus mengenai hewan ternak itu, Bapak Wali Kota Palu telah mengeluarkan surat edaran proses daripada penegakan hukum bagi masyarakat yang melepas ternak itu akan diproses di kepolisian berdasarkan pasal 549 KUHP, sedangkan dendanya itu adalah berdasarkan perda dan perwali, jadi gabungan begitu, untuk menimbulkan efek jera. Jadi masyarakat akan diperiksa oleh pihak kepolisian, setelah itu kemudian diberikan denda. Bagi yang tidak mengandangkan sapinya akan diberikan denda 2 juta, sedangkan hewan ternak kecil itu sekitar 750.000. Ya, mudah-mudahan itu dapat berjalan. Dan ini pada tahapan kami sosialisasi. Kemudian terhadap pemulung berkedok, sebenarnya itu bukan dikatakan pemulung, tapi gelandangan dan pengemis yang kemudian berkedok mereka sebagai pemulung. Padahal kalau dalam kenyataannya kalau mereka memulung seharusnya di tempat pembuangan akhir sampah begitu. Nah, itu sudah kami tertibkan juga setiap hari. Kami patroli dari kurang lebih jam 7:30 sampai kurang lebih jam 10 malam. Dan jika kami temukan maka otomatis kami tertibkan dan kami bawa barangnya ke kantor. Ya, Pak Trisno, Bapak selaku OPD yang langsung terjun ke masyarakat begitu, apakah sampai tingkat mana kesadaran masyarakat ini terkait kebersihan kalau Bapak melihat di lingkungan setiap hari? Ya, jadi memang betul. Ini kalau berbicara masalah Adipura, tidak bisa tidak didukung oleh masyarakat. Kami melihat sudah ada perubahan, tetapi memang wajib sebagai petugas ketentraman ketertiban umum, memang wajib kami harus mengawasi hal-hal tersebut, Mudah-mudahan dengan adanya sistem yang baru, yaitu tentang pengelolaan sampah yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Irma sebagai Kadis DLH, itu mungkin akan meminimalisir terjadinya sampah-sampah liar, dan itu diperintahkan kepada kami agar setiap hari memang mengontrol hal demikian. Saya lihat memang namanya kita baru memulai kelamaan tidur, soalnya kita kelamaan tidur, atau istilahnya kita biarkan saja kota kita, tapi dengan kepemimpinan yang baru ini, dengan kita bersama-sama akan bergerak untuk Adipura Kota Palu, saya rasa sudah mulai ada perubahan ke arah itu. Namun memang butuh waktu untuk mencapai hal yang maksimal. Baik Pak Tris, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda. Sekarang saya akan beralih ke Ibu Dr. Pinkan. Ibu, ada optimisme yang disampaikan oleh Pak Trisno melihat bahwa memang ada perubahan dari masyarakat yang dari tahun ke tahun begitu. Tadi Ibu menyinggung soal Kota Palu itu potensial menjadi kota dunia menuju Adipura 2023. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Jadi kita kan harus optimis ya. Optimisme itu adalah semangat untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau kita bicara kota dunia, saya merasakan 28 September 2018 itu kita rasakan bersama, itu kita berubah total. Kota dunia dalam bidang apa? Bidang edukasi, pendidikan, kebencanaan, kita bisa jadi pusat, bisa jadi center di situ. Nah, untuk itu kebersihan itu mutlak. Jadi bagaimana itu masyarakat menyadari kita tinggal di kota yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Untuk itu kita harus berbenah diri semuanya, menjadikan lingkungan sekitar kita tuh harus bersih. Nah, itu yang paling penting. Kesadaran kita akan potensi Kota Palu yang ternyata sangat besar ini, Bu, ya. Baik, saya akan ke Ibu Kadis. Ibu melihat potensi tadi itu, Bu, di Kota Palu ini. Bagaimana sejauh ini kesiapan dari pemerintah Kota Palu, lebih khususnya di sini DLH, untuk mempersiapkan Adipura ini, Bu? Jadi dalam upaya menuju Adipura tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama, penyiapan regulasi ya. Regulasi itu kami sudah punya, selain ada undang-undang nomor 18 tentang pengelolaan kebersihan, kami juga sudah punya perda. Punya perda nomor 03 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada perwali tentang nomor 37 tentang pengelolaan kebersihan. Kemudian juga kami sudah punya
satu dokumen, yaitu dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian kami juga sudah mengeluarkan lagi, pemerintah Kota Palu sudah mengeluarkan lagi satu perwali nomor 40 tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan bahan plastik sekali pakai dan styrofoam, ya. Jadi ini regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palu agar ini menjadi pedoman ataupun menjadi acuan kita di dalam melakukan menjalankan tugas-tugas dan program dan kegiatan kita, serta menjadi acuan pemerintah dan juga masyarakat untuk ditaati. Kemudian selain regulasi, tentu yang harus kita lakukan bekerja bersama-sama, kolaborasi kami bangun, ya. Jadi untuk mewujudkan Palu Adipura bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tapi ini juga harus menjadi peran semua organisasi perangkat daerah. Kemudian juga harus ada peran dan partisipasi masyarakat, kemudian BUMN, BUMD, kemudian seluruh stakeholder yang ada di Kota Palu. Jadi kita berkolaborasi, misalnya untuk OPD, kami selalu bekerja sama dengan Dinas PU, dengan Dinas Pol PP, kemudian Perindakop, Damkar, dan juga semua dinas yang lainnya. Artinya semua bekerja sesuai tugas dan fungsinya, ya. Kemudian pemerintah sudah mengeluarkan sarana, memberikan sarana dan prasarana, artinya sarana pengelolaan sampah, sarana pengangkutan sampah itu sudah disiapkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini. Misalnya ketambahan armada pengangkutan sampah. Sekarang itu sudah ada 48 armada pick up yang dibagikan di 24 kelurahan. Nah, ini difungsikan untuk mengangkat sampah dari rumah ke rumah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kita pemerintah kepada masyarakat, ya. Kemudian juga tahun ini ada 6 TPS 3R akan direvitalisasi. Kemudian akan dilengkapi dengan alat-alat pengolahan sampah. Karena kalau kita bicara tentang pengolahan sampah, kita harus melakukan pengurangan dan pengolahan sampah. Ya, itu hal yang harus kita lakukan. Kemudian juga hal-hal yang kami lakukan dalam artian pemerintah Kota Palu lakukan adalah mempercepat gerakan-gerakan ataupun membentuk tim-tim di tingkat bawah, ya. Misalnya kami di DLH sekarang bentuk tim TRC. Jadi tim TRC ini tim yang bergerak cepat untuk mengantisipasi persoalan kebersihan di Kota Palu. Misalnya ada sedimen yang harus segera dibersihkan di jalan. Ini tim TRC cepat bergerak. Kemudian ada tim perempuan Adipura yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian kami juga membangun kerjasama dengan organisasi perempuan, dengan kelompok-kelompok peduli lingkungan, ya. Jadi kami harap semua bergerak. Kita berkolaborasi untuk percepatan mewujudkan Palu menjadi kota yang bersih, indah, asri, dan nyaman. Artinya poin yang saya tangkap ada kolaborasi, Bu. Kolaborasi, kami membangun kolaborasi, dan kami selalu melakukan rapat evaluasi dan pemantauan langsung oleh pimpinan. Jadi memang dari 53 program pemerintah Kota Palu, salah satunya adalah Adipura dan Palu Hijau. Ini terus kami lakukan agar secepatnya Palu ini bisa menjadi kota yang bersih. Kemudian juga yang kami harapkan ke depan bahwa peran teman-teman media ini menjadi sesuatu juga yang sangat penting bagi kami, ya, untuk berkolaborasi bersama pemerintah Kota Palu. Jadi sebenarnya sudah banyak hal yang kami lakukan untuk percepatan Palu menjadi kota Adipura. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana terus menjaga semangat masyarakat Kota Palu yang sudah mulai terbangun ini. Baik. Nah, saya akan kembali lagi ke Ibu Kadis dan juga Ibu Pinkan, namun saya akan ke Pak Trisno dulu. Ya, Pak Kasat masih bergabung bersama dengan kita? Ya, masih. Iya, Pak Kasat. Beberapa waktu yang lalu saya ada melihat berita di mana Satpol PP itu menertibkan penjualan di atas drainase. Dalam hal ini mungkin ini menjadi satu isu yang mungkin harus kita lihat begitu, karena adanya sampah yang bertumpukan di drainase kemudian mengakibatkan banjir ketika intensitas hujan itu begitu tinggi. Bagaimana di sini
Satpol PP melakukan aksi cepat tanggap untuk mempercepat proses menuju Adipura 2023 ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sistem sudah kami bangun sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota. Kurang lebih kami itu memiliki juga Satgas Respon Cepat yang siap 1x24 jam untuk menangani berbagai hal sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Khusus mengenai penertiban bahu jalan, ruang jalan, dan trotoar yang digunakan oleh PKR itu adalah merupakan ranah daripada kami. Dan itu memang wajib kami tertibkan setiap hari. Dan untuk program tanggal 24 kami akan menertibkan mulai dari Jalan R.E. Marta Dinata sampai di depan Citraland. Yaitu kami mundurkan PKL ke belakang kurang lebih karena garis sempadannya itu kurang lebih 24 meter dari as jalan. Ya setidak-tidaknya mereka harus mundur 24 meter dalam rangka penataan kota. Seperti saya katakan tadi, kondisi lingkungan perkotaan ini adalah memang bukan saja ranahnya DLH, tapi kami dapat bergerak secara kolaborasi bersama-sama dengan OPD lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Khusus Pol PP adalah melakukan penegakan misalnya Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penertiban pedagang kaki lima, pedagang kreatif lapangan seperti yang sudah disampaikan tadi itu. Jadi itu memang ranah kami. Dan itu setiap hari akan kami laksanakan, setiap hari tanpa henti. Karena laporan akan diminta oleh Bapak Wali Kota Palu setiap saat dan tim juga sudah kami siapkan setiap saat. Baik, gitu. Saya ingin mendengar sedikit statement dari Pak Trisno. Karena bicara soal kebersihan ini berkaitan dengan budaya bersih tadi yang juga sudah disinggung oleh Ibu Dr. Pinkan dan juga Ibu Kadis tadi. Menurut Pak Trisno sendiri, bagaimana di sini juga Satpol PP bisa berkontribusi dalam pembentukan budaya kebersihan itu bagi masyarakat, apalagi Satpol PP sering sekali berinteraksi dengan masyarakat? Ya, baru-baru ini kami menerima edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palu, Wali Kota, bahwa kita memberikan contoh di lingkungan kita sendiri dulu, di lingkungan kantor itu biasanya itu sudah sesuai, harus bersih, harus semua. Dengan berikan contoh tentunya masyarakat sekitar akan melihat. Jadi kita mau berbicara masalah kesadaran, kita benahi dari diri kita dulu sendiri, setelah dari pemerintah dulu, dari pemerintah bagaimana kantor itu bisa hijau, bisa bersih, bisa rapi. Sehingga kita keluar, kita sudah memberikan contoh kepada masyarakat. Dan itu sudah ada surat edaran yang disampaikan kepada seluruh OPD tentang hal itu. Yang kedua juga kami misalnya juga tiap hari kami patroli dan memberikan contoh juga untuk mengawasi selalu tempat-tempat yang memang istilahnya yang tersembunyi begitu, yang memang jadi sasaran daripada orang membuang sampah sembarangan. Dan tidak main-main, kalau memang kedapatan kami akan proses sesuai dengan Perda. Dan itu pernah kami lakukan, sering kami lakukan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ada beberapa oknum misalnya yang oknum masyarakat yang membuang sampah itu betul di tempatnya, tetapi di luar waktu yang telah ditentukan, sehingga kami berikan denda. Kalau nggak salah berkisar antara 200 sampai 1 juta. Mungkin demikian. Langsung kami berikan sanksi yang tegas dan kami berikan contoh. Iya. Jadi Pak Trisno, kalau Bapak melihat sebenarnya masyarakat ini sudah tahu belum mengenai peraturan-peraturan itu? Apakah mungkin nanti mereka berdalih, oh saya tidak tahu bahwa ini jam ketika saya tidak bisa membuang, begitu? Sosialisasinya selama ini menurut Bapak apakah sudah sampai kepada masyarakat? Saya rasa sudah cukup kita sosialisasikan. Malahan itu di tempat-tempat sampah itu ditulis besar sekali dan sangat besar tulisan itu bahwa membuang sampah ya. Tapi itulah membangun kesadaran bukanlah suatu hal yang mudah. Membangun kesadaran bukan suatu hal yang mudah. Ya, syukur alhamdulillah dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Palu, program Adipura ini, maka kita bergerak semua memberikan contoh, melihat bahwa memang Palu ini seperti yang dikatakan tadi, insya Allah akan menjadi suatu kota yang kadang kita baca juga memang miris ya, bahwa mungkin salah satu pernah saya baca di media termasuk salah satu kota yang kotor di Indonesia begitu. Tapi insya Allah itu akan kita rubah paradigma itu dengan catatan kita berikan contoh, kita bekerja sama dengan semua OPD dan masyarakat tentunya harus sangat mendukung program pemerintah itu. Baik, terima kasih Pak Trisno. Saya akan kembali dulu ke Ibu Pinkan. Ibu Pinkan selaku akademisi, Ibu mengamati hal ini. Apakah Ibu sendiri memiliki ide-ide tertentu, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang mungkin masih luput dari pengawasan, dari pandangan, dari penilaian begitu? Silakan Ibu. Ya, saya melihat dari karakter. Jadi kita harus mampu membangun suatu karakter yang kuat,
yang sama-sama bergerak di karakter itu. Karakter, Bu, ya. Karakter. Jadi pembangunan karakter building lah. Kita membangun karakter di mana karakter itu nilai-nilai positifnya itu tinggi. Salah satunya itu tentang kebersihan. Nah, itu peringkatnya itu sudah harus di atas. Seperti kita sholat kan harus bersih juga gitu kan. Betul. Nah, itu tuh harus disadari bahwa itu bukan sekedar gerakan-gerakan yang sekedar bergerak, tapi itu memiliki makna gitu, memiliki makna untuk masa depan kota ini. Nah, itu dimulai memang seperti Pak Trisno bilang, dimulai dari diri sendiri memang seperti itu. Nah, itu kita perlu membangun karakter. Kalau saya punya ide ya kita harus masuk ke sekolah-sekolah perguruan tinggi. Kita masuk sampai ke rumah-rumah, ke RT gitu. Kita membangun karakter bersih gitu. Simple sebenarnya. Apa sih karakter bersih? Mungkin nanti kita akan diskusi dengan Ibu Irma. Karakter bersih itu dengan berapa poin itu yang kita masukkan ke pendidikan, baik di rumah, informal, non formal maupun formal. Gitu. Bagaimana Ibu Kadis menanggapi hal ini? Karakter itu, Bu, bagaimana? Ya, memang karakter itu penting sekali ya. Artinya bahwa nilai-nilai ataupun upaya-upaya yang selama ini kita lakukan itu tertanam dan akan menjadi sesuatu kebiasaan, ya. Pembiasaan. Jadi kalau misalnya tidak bersih lingkungannya, tidak bersih rumahnya atau lingkungan tempat tinggalnya, dia merasa ada yang kurang, ada yang tidak lengkap. Dan itu menjadi keharusan, bukan keterpaksaan, ya. Jadi sehingga menjadi karakter dan kebiasaan yang terus ada. Jadi karena memang upaya kebersihan ini bukan hanya dilakukan untuk menuju Adipura 2023, tapi kami harap ini terus berkesinambungan, ya. Membangun manusia. Iya, jadi yang dibangun utamanya ini adalah kesadaran manusianya itu. Itu yang harus hal yang paling penting untuk kita lakukan, ya. Kemudian untuk menuju Adipura ini kan banyak indikator yang harus kita penuhi. Nah, antara lain tidak ada timbulan sampah, tidak boleh melakukan pembakaran sampah, ya. Kemudian trotoarnya harus bersih, tidak ada gulma. Kemudian drainasenya juga, ya, kita pastikan bahwa yang ada di drainase itu adalah air yang mengalir. Biasanya kan di tempat sampah, ya, drainase itu menjadi tempat pembuangan sampah. Jadi drainasenya harus bersih dan air mengalir lancar. Kemudian juga ruang terbuka hijau kita harus 30%, ya, sehingga kita harus terus melakukan penghijauan, ya. Kemudian PKL-nya harus tertata rapi, ya, itu jadi menjadi ranah Pol PP, menjadi juga ranah dari Perindak dan UKM, ya. Jadi memang banyak indikator yang harus kita penuhi untuk menuju Palu menjadi kota Adipura, sehingga kerjasama, kolaborasi itu sangat penting, dan juga dukungan dan partisipasi masyarakat. Baik, Ibu Irma, kita ada di akhir dari sesi dialog kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir menutup kebersamaan kita, apa yang menjadi catatan penting, Bu? Mungkin 1 menit saja, catatan penting yang perlu diperhatikan masyarakat, seluruh stakeholder. Nanti juga saya akan ke Ibu Pinkan untuk menanggapi hal ini. Silakan, Ibu Kadis. Yang menjadi catatan penting atau hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus bergerak bersama, ya. Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan Palu ini menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai ibu kota tentu tampilan kota Palu ini harus lebih baik, ya. Dan itu butuh kerja keras, butuh partisipasi, dan butuh kerjasama kita bersama. Saya mengajak, ayo mulai sekarang kita bergerak membersihkan lingkungan rumahnya, depan pagarnya, dan juga lingkungan sekitarnya. Tidak ada kata yang tidak bisa. Kita pasti bisa mewujudkan kota Palu yang lebih baik. Bukan hanya menjadi tanggung jawab daerah, tapi semua pihak harus berpartisipasi. Diharapkan partisipasi kita semua. Bagaimana Ibu Pinkan menanggapi hal ini? Catatan penting 1 menit, Ibu. Saya sangat setuju sekali itu, ya. Jadi kita harus mencintai kota Palu. Gitu. Jadi kalau kita mencintai kota Palu betul-betul, itu diwujudkan lewat tindakan. Sama dengan ketika kita mencintai suami, istri, anak, orang tua, kita wujudkannya kan lewat tindakan. Tidak hanya kata-kata. Jadi wujud mencintai kota itu ya dengan kota kita harus jaga kebersihan. Baik, itu yang menjadi catatan penting kita, ya, Bu, ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Kasat yang sudah bergabung bersama dengan kami tadi, dan kiranya apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi poin bagi kita. Pak Kasat, mungkin satu poin penting, singkat, Pak, 1 poin penting. Menuju Adipura 2023. Iya. Itu ya. Baik. Itu menjadi catatan penting untuk kita bersama. Baik. Terima kasih Pak Kasat
Pol PP yang sudah bergabung dengan kami di sini, Pak Trisno, dan juga di sini ada Ibu Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palu, Ibu Irmayanti SSMM, dan Ibu Dr. Wildani Pinkan Saripurna Hamzans STMT selaku akademisi dan pengamat lingkungan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga pembicaraan kami dapat bermanfaat bagi Anda, saudara, dan juga untuk bersama mewujudkan Kota Palu mantap bergerak. Saya Dian Merdekawati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.